Jangan sampai generasi muda ini amnesia sejarah, tidak tahu sejarah. Putra putri para jenderal dan putra putri para korban, mereka bertemu. Itu sangat mengharukan sekali. Mereka bisa melepas dendam. Majalah Tempo waktu itu kata ibu begini, Mas Ilham dulu waktu Mas Ilham masih kecil, Bapak Mas Ilham sering ke rumah makan dengan bapak saya. Untuk orang menangis semua mendengar itu. Ya, saya sebagai orang yang membaca dan itu mewawancari beberapa tokoh bilang ya, jangan titipannya saya terlibat. Saya hati kalau ngapa Rewan ini memang terlibat, tidak ada. Keterlibatannya seperti apa kemudian saya yang tahu. Melarang Partai Komunis Indonesia, oke, tapi tidak melarang kajian terhadap kajian-kajian tentang Marxisme. Bung Wira, kalau Marxisme itu dilarang, setengah buku sosiologi itu tidak ada. Tapi ini orang baca buku Tan Malaka ditangkap, dibilang Tan Malaka itu kecil. Tan Malaka itu sudah keluar dari Partai Komunis Indonesia. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir, Bang. Sekaligus mungkin closing dari statement Abang lah. Satu ini yang terakhir, menurut Abang apa yang harus, mungkin tadi sudah ada yang disinggung, tapi maksud saya dalam bentuk kalimat, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini? Terutama dalam hal, tadi kalau saya tangkap kan banyak Abang bilang bahwa banyak sejarah yang juga tidak seimbang. Apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini untuk seperti apa lah untuk PKI ini gitu. Itu aja. Closing Bang statementnya. Pertama, jujur pemerintah ini apa yang terjadi tanggal 1 Oktober 65 itu. Ya, kita bisa melihat, kalau saya ya sebagai peneliti yang meneliti sudah berani mengatakan bahwa PKI terlibat di situ, ya kan? Tapi kan pemerintah lebih tahu dari saya, ya kan? PKI dalam artian untung dan lain-lain ini adalah petualang-petualang kiri, ya kan, yang gayanya sok revolusioner, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh komunis dan baik secara pribadi maupun organisasional. Nah, ini harus dijelaskan oleh pemerintah. PKI terlibat penculikan 1 Oktober lagi. Kemudian berapa yang meninggal dari antara ratusan ribu, seimbang, gitu kan, clear. Kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya 1 Oktober di hari pagi. Ini kan sama gelapnya dengan bagaimana perang Raden Wijaya mengusir tentara Kublai Khan yang terjadi 700-800 tahun yang lalu. Kalau itu wajar, itu terjadi belum ada foto, belum ada apa-apa kan. Tapi ini kan di abad 20. Ini untuk kita semua. Jangan sampai generasi muda ini amnesia sejarah, tidak tahu sejarah. Saya pernah dengar pelajaran sejarah dibuang. Jangan, justru harus ditambah. Kalau cuma 1 jam seminggu, 2 atau 3 jam seminggu, supaya anak-anak muda tahu sejarah kita, gitu kan, bahwa kita ini pernah punya sejarah seperti apa dan bagaimana, gitu kan. Dan kalau guru sejarahnya kurang, ya dididik lagi, gitu kan. Kalau guru sejarahnya ngebosenin, ya di training supaya menyenangkan mengajar sejarah kepada anak-anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan lain-lain. Karena sejarah ini penting, tempat kita berkaca. Sekarang kita ngomong, besok ini hari kan udah jadi sejarah. Ini naik ke YouTube udah jadi sejarah besok kan. Saya pernah ngomong ini kan. Nah, mengenai PKI, ya itu kan sudah diinikan di top MPR, ya kan. Itu sudah selesai, ya kan. Kalau memang hasil dari penjelasan pemerintah PKI itu bersalah, ya diumumkan. Kalau kemudian ada jadi pengumuman itu bukan seperti dulu Orde Baru, wah main aja PKI pelakunya, gitu kan. Ini diberitahukan secara terbuka, secara transparan, jadi masyarakat perlu tahu. Jadi
ada satu komisi yang untuk melaporkan hal ini. Pemerintah membentuk satu komisi untuk menyelesaikan peristiwa 65, bukan hanya masalah yang terbunuh, clear semua bahwa pelakunya memang PKI misalnya, atau ada dalang yang lain misalnya, seperti itu, sehingga masyarakat kita terbuka. Dan ya saya rasa tanggung jawab ini ada di Presiden Jokowi. Kenapa? Sekarang umur kita, negara ini udah 75 tahun, 3/4 abad. Kapan lagi? Kalau ini tidak dibuka sekarang, sejelas mungkin siapa dalangnya, siapa pelakunya, berapa korban yang sebenarnya terbunuh, bagaimana situasi seperti itu, lalu saat itu dan kemudian bagaimana proses rehabilitasi terhadap anak-anak bekas PKI, ya kan? Kita tidak akan bisa menatap ke depan. Kemarin ini ada proses rekonsiliasi yang prakarsai oleh putra putri para jenderal dan putra putri para korban. Mereka bertemu. Itu sangat mengharukan sekali. Mereka bisa melepas dendam. Kenapa pemerintah tidak bisa? Ya, ada di sebuah majalah. Itu saya sendiri sebagai orang yang meneliti ini 14-15 tahun, sejak 2099 hingga 2014 ya. Sampai hari inilah saya masih meneliti ya, walaupun secara part time. Hampir 20 tahun ya. 20 tahun saya meneliti. Ada perbincangan yang saya baca di majalah Tempo kalau tidak salah, ketika rekonsiliasi itu pertama kali digagas, itu menghadirkan Ibu Amelia Yani, Putri Pak Yani, Bang Ilham Aidit, lalu yang lain-lain lah. Itu ketika mereka acara itu dibuka oleh pembawa acara, semua hening. Tiba-tiba yang ngomong itu Ibu Amelia Yani. Di sebelahnya Ilham ya. Saya tidak lihat prosesnya bagaimana, tapi saya baca di report di majalah Tempo kalau tidak salah. Kata Ibu Amelia Yani, Mas Ilham, dulu waktu Mas Ilham masih kecil, Bapak Mas Ilham sering ke rumah makan dengan bapak saya. Itu orang menangis semua mendengar itu. Jadi Anda bisa bayangkan kan, Aidit yang dalam film G30S itu mendalangi pembunuhan Jenderal Yani, ternyata dulu berkawan baik dengan Jenderal Yani. Itu kan tidak terpikirkan. Ini anaknya yang ngomong. Ibu Amelia itu sudah besar, umurnya sudah 16-17 tahun, sudah sadar waktu itu. Jadi Aidit, istrinya, Dr. Subanti, anak-anaknya datang ke rumah Jenderal Yani. Disambut dengan hangat, makan siang bersama. Sering loh katanya gitu. Dan orang menangis semua di situ. Jadi tidak ada apa-apa masalah di sini kan sebenarnya kita. Yang membuat masalah itu beruncing adalah orang tertentu dan pemerintah yang nggak mau membuka. Orang anak-anaknya udah damai. Nah, belum lama ini 2019 Pak Agus, Gubernur Lemhanas, Agus Sujoyo, itu kan putranya Jenderal Sutoyo ya, salah satu pahlawan revolusi. Iya, kurang tahu sih saya, tapi nanti. Saya baru baca itu. Itu pernah mengundang satu orang bekas pemuda rakyat, satu orang bekas gerwani untuk makan dan menginap di hotel. Dia, wah itu dan itu ada putrinya Pak Panjaitan juga ya kan. Itu sangat hangat dan mengharukan gitu. Yang saya terharu adalah ibu yang anggota gerwani itu berdoa di makam Pak Yani dan dia sangat menyesal, katanya dia ada di situ waktu itu ya, dan dia bilang kami tidak berlari dan kami tidak pernah melakukan perbuatan keji terhadap tubuh para jenderal, bahkan kami ketakutan, kenapa, ada siapa ini gitu. Jadi ini perlu penjernihan ya kan. Kalau anak-anak para korban ini sudah berdamai, kenapa kita terus membakar gitu kan? Kenapa kita jadi pembawa kayu bakar gitu kan? Mereka udah selesai gitu kan. Anak-anak jenderal dengan anak ini udah selesai. Mereka tidak ada dendam. Bahkan di salah satu kesempatan mereka pernah mengundang Pak Tommy Soeharto, ya kan? Jadi bersalaman. Bang Ilham pernah cerita, saya salaman sama Tommy Soeharto. Sudah,
Sudah. Oh, Anda ngobrol dengan Pak Ilham ya? Iya. Pak Ilham Iya. Aidit ya? Jadi, mau apa gitu. Persoalannya itu mereka itu udah selesai, ya kan? Kalau misalnya Anda punya teman 2 orang saling berbunuhan, yang satu mati, anak-anaknya sudah berdamai, masa Anda mau menggosok anak-anaknya terus? Itu musuh yang membunuh bapak lu itu. Seperti itu kan. Ya kasihan siapa bangsa ini. Beragam versi, suka-sukalah, ya kan? Ya coba aja. Kalau Anda datang ke, kenapa ya, saya sebagai orang yang teman saya dari keluarga militer, saya bisa objektif sekarang seperti ini, ya kan? Kalau Anda tanya sama orang dari keluarga tentara militer ini, dokternya, dia akan bilang, pelakunya, dengan segala kemusukan, PKI itu setan dan lain-lain. Satu. Kalau Anda ketemu dengan warga dari pendukung Bung Karno, setengah mati dia akan maki-maki Soeharto dan lain-lain itu kan. Kalau Anda ketemu dengan keluarga PKI, begitu juga, dan seterusnya. Ya kan? Karena ini efek, ya, ini efek selama 30 tahun doktrin yang lain, dan ini harus ada proses yang disebut dekonstruksi wacana terhadap masalah ini, dan yang bisa melakukan ini sampai final itu pemerintah. Kalau yang rekonsiliasi putra putri jenderal rekonstruksi itu ya cuma sebatas mereka aja. Kalaupun kita undang gitu, memang ada, tapi ini bukan dari pucuk pimpinan tertinggi negara. Memang Depan kalau tidak salah, lalu kemudian ada beberapa pemerintah turun di situ. Tapi saya berharap yang ada di pucuk pimpinan negara, presiden kita, karena itu tugas. Kalau setelah Jokowi ini akan dibiarkan terus, ya kan, dan korbannya anak-anak kita. Kalau anak kita itu didiknya benar, kalau enggak, ya kan. Ya sekarang saya mau mengajak semuanya untuk memandang PKI itu terbiasa. Jadi udah, jangan usah takut, itu udah nggak bakal bangkit lagi. Ini seperti kita melihat partai-partai sekarang ini loh. Dulu juga kalau kita lahir di zaman itu, ya kan, itu pasti kita, gede amat partai ya. Dia bisa ulang tahun di tahun 65 itu, 23 Mei tahun 65 itu ultah terakhir yang paling besar, itu disebar selebaran oleh pesawat Angkatan Udara, ya kan? Salah satu ulang tahun ratusan ribu orang di situ. Anda bayangkan kan waktu itu siapa orang yang nggak salut ya, seperti itu. Nah, kalau kita menilai peristiwa kemarin itu 65 dengan perspektif hari ini, itu anakronisme sejarah, itu nggak pas, ya kan? Makanya kita walaupun benci atau seperti apa, kita perlu objektif. Ya udah, kita anggap PKI itu masa lalu. Dia itu partai biasa kok, gitu kan. Kayak partai-partai yang ada sekarang ini, gitu kan. Yang kalau ada lebih kurang, ya sudah ya seperti itu. Tapi semuanya terakhir adalah bergantung kepada pemerintah, presiden dan Pak Jokowi. Saya yakin jangan takut-takut lah untuk menyelesaikan ini. Memang ada ketakutan pelanggaran HAM, ya kan, pelanggaran HAM berat pada tahun 65 itu, kalau ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang yang terbunuh ya, peristiwa pasca 1 Oktober 65 itu. Tapi ya itu konsekuensi pemerintah, gitu kan. Jangan sampai kita ini punya pandangan berbeda-beda. Ini bukan berarti kita mau mencuci otak satu negara, bukan. Kita jujurlah pemerintah, gitu kan. Ini loh sebenarnya terjadi, ini sepertinya begini. Pak Jokowi hanya bilang di peristiwa ini tidak boleh terulang lagi. Peristiwa, ya itu perkataan Pak Harto, ya kan, bahwa semua orang tahu itu kan, ya, bahwa PKI itu dalang. Ini semua, ya saya sebagai orang yang membaca dan meneliti, mewawancari beberapa tokoh, bilang ya kan sedikit banyak PKI terlibat. Saya masih ingat omongan Pak Rewani ini memang terlibat, nggak ada di situ. Nah, keterlibatannya seperti apa pemerintah yang tahu, ya kan. Terus ada orang bilang terakhir nih, perlu merehabilitasi Partai Komunis. Nggak usah, itu udah bagian dari masa lalu, udah selesai. Tutup buku ya. Tutup buku. Jangan ada orang memancing dari perlu terus mau merehabilitasi Partai Komunis buat apa? Itu anak sejarahnya, anak sejarah zaman itu, dan sudah selesai, ya kan.
Kan ada orang yang memanfaatkan seperti itu, entah dia betul-betul komunis betul, entah jangan-jangan dia mencoba memancing-mancing seolah-olah PKI itu ada, sudah tutup, ya kan? Nah, tapi ada hal yang perlu direvisi dari Undang-Undang MPR. MPR itu masalahnya melarang orang membaca dan mengkaji tentang Marxisme. Itu berbeda, ya kan? Itu di kampus perlu dipelajari, tapi itu harus direvisi. Melarang Partai Komunis Indonesia, oke, tapi tidak melarang pengkajian terhadap kajian-kajian tentang Marxisme. Bung Wira, kalau Marxisme itu dilarang, setengah buku sosiologi itu tidak ada. Setengah dari tema-tema sosiologi itu tidak ada. Karl Marx itu menyumbang setengah dari ilmu sosiologi modern. Jadi itu, jadi revisi saja tentang MPRS itu. Kalau memang menurut pemerintah PKI terlibat membubarkan Partai Komunis Indonesia dan melarang Partai Komunis, udah situ aja, titik. Tapi ini orang baca buku Tan Malaka ditangkap, dibilang Tan Malaka itu PKI. Tan Malaka itu sudah keluar dari Partai Komunis Indonesia. Sejak kapan? Sejak 1929, ya. 27. Tan Malaka. Ketua PKI kedua itu ya? Iya. 1920. Setelah Samun ya? Semaun. Dia sudah keluar dari Partai Komunis Indonesia resmi 1929. Tidak resmi 1927 karena dia mendirikan Partai Republik Indonesia di Manila tahun 1927 bersama Subakat dan Jamaluddin Tamim. Dan orang bilang Tan Malaka PKI, bukan, dia justru musuhnya PKI. Dia mendirikan partai baru, PARI, di tahun 27, dan kemudian di tahun pasca kemerdekaan mendirikan Partai Murba, dan dia justru musuh dari Partai Komunis Indonesia. Buku Pak Pram melarang, dibilang PKI, coba Anda baca, mana komunisnya di situ? Ada yang mengajarkan komunis, nggak ada, itu mengajarkan nasionalisme. Teknologi Bumi Manusia itu adalah karya yang menceritakan tentang kebangkitan pertama pers nasional. Ada Pak Tirtawari Suryo di situ kan. Jadi orang Indonesia itu nggak objektif. Buku Das Kapital dilarang, lucu. Das Kapital itu tentang hitungan ekonomi, matematik. Karya Marx tentang krisis kapitalisme, tentang perubahan akumulasi modal dan lain-lain, perubahan kapital, modal menjadi kapital dan lain-lain. Jadi yang direvisi itu. MPRS itu tetap, kalau memang, tapi itu setelah pemerintah terbuka ya. Oh iya, memang pelakunya PKI ini, rakyat harus menerima. Kalau presiden sudah ngomong itu kan selesai, ya kan? Nggak ada lagi kontroversi. Presiden ngomong, dan Jokowi nggak juga dituduh sebagai PKI, ya kan? Kalau memang menurut pemerintah yang jujur itu, setelah itu TAP MPRS direvisi, melarang Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya atau yang partai yang berbentuk ideologi itu selesai. Tapi bawahnya itu melarang mengkaji Marxisme, masa? Ya nggak usah kuliah, nggak ada sosiologi dong. Separuh kajian sosiologi Karl Marx itu menyumbang 50% lebih bagi perkembangan ilmu sosiologi modern. Itu satu. Kemudian di Kejaksaan Agung karya Pak Pram itu masih dilarang, dicabut. Kok bisa saya bilang begitu? Nih, kita lihat Malaysia. Orang bisa bilang Malaysia itu lebih maju dalam beberapa hal. Di Malaysia itu komunis itu lebih parah di Indonesia. Mereka itu melakukan perjuangan bersenjata selama hampir 40 tahun. Yang mati ribuan rakyat dan tentara. Bukan sekedar menculik, dan saya tidak mengecilkan ya. Mereka bukan hanya menculik beberapa jenderal, membunuh ribuan tentara dalam sebuah perang. PKM ya, Partai Komunis Malaya. Ya, di bawah kepemimpinan Chin Peng. Chin Peng itu sampai mati nggak boleh masuk Malaysia, matinya di Hatiai. Abunya aja nggak boleh masuk Malaysia, ya kan? Tapi apa yang terjadi dengan Malaysia? Pembelajaran Marxisme itu boleh, buku-buku komunisme itu tidak dilarang. Ya. Bahkan pernah ada seminar Chin Peng, saya. Pantas ini disertasi Anda di Malaysia. Bukan. Ada pernah bedah buku Chin Peng, kaget juga saya. Boleh katanya, ini cuma wacana. Makanya orang Malaysia lebih bijak dalam melihat hal seperti ini. Mereka sudah berdarah-darah loh.
Jadi kalau bicara komunis mereka bencinya setengah mati dan ada alasan, ya kan? Kalau saya misalnya dari keluarga ini, kalau yang lain belum tentu bersentuhan dengan partai komunis, ya kan? Ibu saya di Solo, kakek saya orang PNI kan gitu. Dia tidak suka dengan Partai Komunis Indonesia, tapi sedang tidak suka saja. Tapi ibu saya pernah bilang, saya dulu punya pembantu itu dulu PKI, kata ibu saya. Udah begitu saja, ya kan? Tapi di Malaysia ini lain. Tanya sama mereka itu. Mungkin 5 dari 10 orang ada yang keluarganya ditembak mati oleh gerilyawan PKI. Dan mereka tuh betul-betul trauma berat, trauma hebat. Karena seluruh penanjung Malaysia itu sampai di Kalimantan Utara. Bahkan dulu itu kabarnya pemerintah Malaysia sempat meminta bantuan tentara Indonesia untuk membantu melatih tentara Malaysia untuk merumpas Paraku. Paraku itu pemberontakan rakyat Kalimantan Utara, ya, yang semi komunis lah seperti itu. Nah, itu saja. Jadi terbuka pemerintah memberitahukan kepada publik, ini loh pelakunya PKI misalnya. Ini kejadiannya, rakyat agar menerima, kemudian rehabilitasi. Nggak usah minta maaf, karena bukan Jokowi pelakunya, bukan negara. Ini kondisinya beda ya dengan daerah operasi militer yang ada di Aceh. Itu negara harus, itu karena memang negara pelakunya, ya kan? Tim-tim itu kan negara, ya kan kondisinya. Tapi 65 ini bukan negara, ini adalah perbuatan segerombolan petualang yang cari untung-untungan, ya kan? Saya mau maling rumahnya sepi loh, begitu masuk ada satpam, digebukin satpam kita kan. Nah, pertama membuka publik, ini loh pelakunya, kemudian rehabilitasi. Jadi semua korban ini dari dua sisi ini mendapatkan hak-hak yang sama. Putri jenderal anak-anak PKI ini ada yang bilang dikasih 1 kepala 1 miliar, nggak usah juga seperti itu kan. Habis juga duit negara kan, bukan saya mengatakan. Yang penting haknya dipulihkan, apa yang mereka minta kasih, ya kan? Kami mau kerja, kami mau kemudahan hidup, kami mau menghapus stigma. Langsung pemerintah yang bisa melakukan itu, ya kan? Terakhir merevisi TAP MPRS kalau memang pelakunya PKI. Tinggal revisi saja. Pemerintah punya kuasa ya kan? Melarang semua Partai Komunis Indonesia dan untuk aktivitasnya di seluruh wilayah Indonesia beserta partai-partai yang terindikasi berhaluan komunis. Tapi semua kajian tentang Marxisme ini bebas. Jangan orang nggak ngerti apa-apa jualan buku, Malaka diangkut, buku perang diangkut. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Kan stand bawah tanah. Orang jualan buku itu bawah tanah udah kayak apa aja kan? Saya susah nyari buku edit dulu, banyak butuh ilustrasi. Ternyata di Malaysia lengkap. Oh, itu tesis S2 lengkap sekali. Ternyata ya disitulah jalan kemajuan. Kalau kita makin banyak membaca, kita membebaskan berpikir kita menjadi merdeka, dan kita tidak perlu takut pada ideologi atau apapun. Kita justru bisa benar-benar menjadi pribadi yang betul-betul merdeka dan tercerahkan seperti itu. Oke. Ya. Ya. Demikian pemirsa, bincang saya cukup lama dengan Bang Doni, sapaannya. Bang Doni yang memang meneliti tentang PKI sudah hampir lebih dari 20 tahun kalau hitungan saya, tahun 99. Dan banyak sebenarnya yang masih akan saya tanyakan kepada Bang Doni. Mungkin di suatu saat nanti saya akan kembali mengundang beliau, karena memang tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa beliau ini memang bukan sekedar peneliti pergerakan PKI, tapi juga beliau adalah sastrawan yang memang peneliti masalah 65 diralat. Masalahnya banyak. Diralat dan PKI itu cuma yang satu. Iya, dan saya mungkin nanti ke depan akan kembali mengundang beliau untuk berkonsultasi mengenai hal yang lain. Itu saja, saya Wira Hadi Kusuma. Mohon maaf jika dalam tadi diskusi ada kalimat saya yang salah, dan saya juga mohon ampun pada Allah SWT atas kesalahan-kesalahan tersebut.
Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.